Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu Guru SDN 019 Pak Baki. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini sudah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita agar kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara ini, yaitu acara aksi nyata pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Nah, untuk aksi nyata ini saya akan mendesiminasikan, yaitu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Kumalasari. Saya adalah calon guru penggerak di angkatan 10 pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk paparan dari saya tentang budaya positif, yuk semuanya kita berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking, Bapak Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu berpasangan, cari pasangannya masing-masing, berdua, lalu berhadapan. Silakan. Nah, sudah berhadapan Bapak Ibu, sekarang tangannya dikepal. Sudah dikepal, lalu susun tangannya tapi bergantian. Tangan kita, tangan teman kita, tangan kita, tangan teman kita. Oke, aturannya saya bacakan dulu ya Bu. Saya beritahukan dulu aturannya. Ini adalah permainan up and down. Nah, jika saya nanti bilang up, nanti tangan yang paling bawah silahkan bergeser ke atas atau dipindahkan ke atas. Jika saya bilang down, nanti tangan Bapak dan Ibu yang paling atas dipindahkan ke paling bawah. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Baik. Up. Iya. Up. Iya. Lagi ya Bapak Ibu ya, konsentrasi ya. Down. Down. Up. Down. 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 Iya, terima kasih teman-teman Bapak Ibu. Nah, sekarang dari ice breaking ini, adakah ada makna di balik permainan up and down ini Bapak Ibu? Nah, saya ingin ada yang menjelaskan atau ada yang bisa mengutarakan makna dari permainan ini. Silakan, saya beri waktu. Kalau menurut saya, makna dari permainan up and down itu yang pertama dapat melatih konsentrasi. Yang kedua, ketika tangan kita bertumpuk, kadang saya merasa ada tekanan. Makanya ketika kita menjadi pemimpin, jangan suka memberi tekanan kepada bawahan. Yang ketiga, permainan ini juga seperti kehidupan. Kadang kita bisa ada di waktu kita ada di atas, kadang juga kita ada di waktu kita di bawah. Iya, bagus sekali, terima kasih. Ya, betul sekali ya. Tadi ada makna di balik permainan up and down ini. Tadi katanya melatih konsentrasi. Betul, tadi melatih konsentrasi. Yang tadinya tangannya di bawah, ketika saya bilang harus berpindah, tapi ada juga yang masih diam gitu ya. Terus tadi katanya ada makna ketika tangannya ditumpuk itu ada rasa-rasa tekanan katanya. Nah, ini ada maknanya katanya, ketika kita jadi pemimpin di atas, janganlah kita selalu menekan anak buah kita atau
penjelasan makna dari permainan up and down ini. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya. Nah Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik yang saya ingin Bapak Ibu jawab dari pertanyaan pemantik yang saya tayangkan ini. Yang pertama adalah, mengapa guru harus menciptakan lingkungan yang positif bagi murid? Coba ada yang mau mengutarakan pendapatnya tentang pertanyaan mengapa guru harus menciptakan lingkungan yang positif bagi murid. Oh, silakan Bu, mangga. Supaya murid merasa aman dan nyaman. Ketika murid merasa aman dan nyaman di kelas, mereka lebih berani untuk bertanya, berpartisipasi, dan berani mencoba hal-hal baru ketika belajar. Iya, terima kasih atas jawabannya Ibu. Kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik yang kedua ya. Coba bagaimana cara guru menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Adakah yang mau mengutarakan pendapatnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara guru menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Mangga Ibu, saya persilakan. Cara saya untuk menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, yang pertama, luangkan waktu untuk mengenal setiap murid secara individu. Yang kedua, bangun hubungan yang saling percaya dengan murid. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi dengan murid dengan cara yang baik. Dan yang terakhir, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika murid berbicara. Terima kasih atas jawabannya Ibu, sangat luar biasa ya jawabannya. Ya, kita lanjutkan juga ke pertanyaan nomor 3, yaitu tentang apa hubungannya lingkungan positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Silakan, ada yang mau bertanya? Maaf, ada yang mau menjawab? Ya. Lingkungan belajar yang positif merupakan fondasi penting untuk proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketika murid merasa aman, nyaman, dan dihargai, mereka lebih termotivasi, terlibat aktif, dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Guru yang berpihak pada murid memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, di mana setiap murid dapat berkembang dan mencapai potensi mereka. Terima kasih atas jawabannya Ibu, luar biasa sekali ya. Nah, tadi itu sudah dijawab satu persatu pertanyaan pemantiknya. Coba kita lanjutkan dulu ya Ibu. Apa sih itu budaya positif? Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter. Karakternya tentu saja karakter yang positif dan mendorong perilaku yang selaras dengan nilai-nilai. Budaya positif itu bukan tentang hukuman, tetapi tentang membantu siswa memahami konsekuensi alami dari tindakan dan membuat pilihan yang bertanggung jawab. Nah, itulah budaya positif ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ada beberapa materi tentang budaya positif. Di antaranya yaitu tentang disiplin positif. Nanti saya akan jelaskan disiplin positif itu apa sih. Terus ada juga nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nanti ada akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya mungkin ya Bu ya. Nanti saya akan jelaskan secara singkat dulu keyakinan bagaimana cara apa itu keyakinan kelas dan untuk bagaimana cara menyusun keyakinan kelas nanti kita akan membuat pertemuan secara terpisah. Lalu yang ketiga adalah teori kebutuhan dan teori motivasi. Yang keempat adalah penghargaan dan hukuman. Yang kelima ada 5 posisi kontrol.
dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Baik. Nah, di kurikulum Merdeka kita sudah beberapa kali mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah tujuan pendidikan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu harus memberikan teladan, mendidik murid sesuai dengan zamannya, mengajar murid sesuai potensi dan kebutuhan belajarnya, lalu harus bisa menciptakan lingkungan yang positif dan memotivasi untuk terus belajar. Nah, ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, sekarang apa yang ada di benak ibu dan bapak jika mendengar kata disiplin? Silakan Ibu, mangga. Disiplin menurut saya yaitu suatu karakter yang dimiliki oleh seseorang, yaitu dilihat dari bagaimana cara kita menaklukkan pikiran, kemudian kita dapat mengendalikan diri dengan baik, dan kita melawan semua rasa malas. Contohnya ketika kita mau disiplin datang kerja di sekolah, kita pertama-tama harus menaklukkan pikiran kita dulu, tahu kapan kita harus berangkat dari rumah, kemudian mengendalikan diri di rumah kita harus segera bersiap diri untuk ke sekolah dan melawan semua maras, yaitu ketika harus bangun lebih awal agar tidak terlambat ke sekolah. Begitu. Ya, terima kasih Bu Desti sudah mengutarakan makna disiplin menurut versinya Bu Desti. Silakan, ada lagi? Oke, mangga boleh. Disiplin menurut saya adalah berperilaku taat dan patuh serta konsisten dalam melakukan sesuatu yang merupakan tanggung jawab kita. Luar biasa, terima kasih. Ada lagi? Oh, boleh mangga. Disiplin menurut saya yaitu mengikuti aturan dan norma yang berlaku dalam suatu lingkungan. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu. Ya betul, nanti kita lanjutkan ya Bu. Apa sih makna kata disiplin? Nah, disiplin maknanya yang pertama itu berasal dari bahasa Latin yang katanya diambil dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, tetapi ada juga makna disiplin di dalam kebudayaan kita. Apa itu? Nah, di dalam kebudayaan kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lalu secara umum atau kecenderungan umum, kata disiplin adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, tadi ada
dari materi yang sebelumnya kita kembalikan lagi. Nih, ada yang namanya budaya positif, yaitu disiplin positif. Nah, kita bahas dulu tentang disiplin positif ini ya Ibu-ibu. Tadi makna disiplinnya udah beragam. Ada tentang melawan rasa malas katanya tadi. Lalu tadi apa ya? Mencoba hal-hal baru atau lebih bertanggung jawab katanya gitu. Terus tadi mematuhi norma atau aturan. Nah, coba kita lanjutkan di disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan strategi mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Lalu, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri berarti mereka dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasari tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dirinya sendiri. Oke. Nah, sebentar. Sepertinya nge-freeze. Sebentar ya Ibu, ada kendala teknis ternyata. Sip. Nah ini, oke, Ibu-ibu masih ingat? Nah, dengan profil pelajar Pancasila tentunya kita harus terus mengingat dimensi-dimensi di dalam profil pelajar Pancasila ya Ibu. Nah, Ibu-ibu, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai tersebut sudah terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Saya ingatkan kembali, ada 6 dimensi di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Tentu saja nilai-nilai di dalam profil pelajar Pancasila harus terus kita kembangkan, harus terus kita harus terus kita salurkan kepada anak didik
diri kita supaya disiplin positif tadi bisa tercapai. Dan tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yang selanjutnya motivasi eksternal juga, yang terakhir adalah motivasi internal. Motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah motivasi internal. Nah, ini yang penting di motivasi internal, kita harus bisa membangkitkan motivasi internal peserta didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, selanjutnya, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ibu bapak, menurut ibu bapak, peraturan kelas dan keyakinan kelas sama atau tidak? Tuh, tidak sama ya ibu bapak. Peraturan kelas itu adalah peraturan-peraturan yang harus mungkin itu bisa berasal dari kita. Itu adalah tindakan-tindakan yang harus dipatuhi. Sedangkan keyakinan kelas itu disusun secara bersama-sama melalui kesepakatan di kelas. Jadi bukan hanya guru yang membuatnya, tapi guru dan siswa bersama-sama membuatnya dan disepakati secara bersama-sama. Dan itu akan menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas juga bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu, atau bertambah atau berubah, itu bisa. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik yang tadi, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Tadi ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Kalau peraturan-peraturan, nah bedanya keyakinan kelas itu, keyakinan kelas harus disusun dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Biasanya kan kalau peraturan kelas mah tidak boleh terlambat. Contohnya ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ada kata negatifnya, ada kata tidaknya. Untuk keyakinan kelas diusahakan kata-katanya itu adalah kata-kata yang positif, tidak mengandung kata tidak atau jangan. Diusahakan untuk bisa memberikan energi positif juga kepada murid. Nah, oke, kita lanjutkan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, tadi sudah saya katakan, dibuat atau disusun dengan kalimat-kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lalu, yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di kelas tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat, atau setiap siswa boleh mengeluarkan pendapatnya atau boleh
bagaimana kita bisa menanyakan dulu, kita akan membuat keyakinan kelas. Coba misalnya siapa yang mau berpendapat keyakinan kelas apa yang akan kita jalankan untuk kedepannya, misalnya kayak gitu. Pokoknya harus disepakati semua. Kalau misalnya sudah disusun harus disepakati oleh semuanya. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, makanya keyakinan kelas itu dapat berubah atau bertambah sesuai dengan atau seiring dengan waktu. Oke. Nah, implementasi keyakinan kelas yang pertama adalah kelas impian. Apa ya kelas impian itu? Nah, guru harus menanyakan suasana kelas seperti apa yang murid-murid impikan. Lalu yang kedua, bagaimana mewujudkan kelas impian tersebut. Nah, guru juga harus menanyakan kepada siswa bagaimana cara mereka untuk mencapai kelas impiannya tersebut. Lalu yang ketiga adalah tindak lanjut. Tindak lanjut bersama-sama memperjelas keyakinan kelas dan menyetujuinya. Nah, apa ya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Oke. Perbedaan ini ada perbedaan, banyak sekali perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita gali satu persatu. Hukuman itu apa sih gitu? Oke. Hukuman itu satu, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya anak-anak datang kesiangan di gerbang. Sebelum masuk sekolah mereka harus berdiri hormat kepada bendera. Itu hukumannya ibu. Lalu yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu biasanya bersifat satu pihak. Jadi hanya dari guru saja. Biasanya guru tidak mau mendengarkan alasan dari muridnya. Tiba-tiba langsung menghukum saja. Terus hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, betul kan tadi. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Lalu berikutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Biasanya hukuman itu kebanyakan sih hukuman secara fisik, berdiri di lapang atau berlari berputar lapangan atau berdiri di depan kelas atau berdiri di depan papan tulis. Itu semuanya adalah hukuman secara fisik. Oke, selanjutnya apa bedanya hukuman dan konsekuensi dulu ya? Oke, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kesepakatannya apa tadi? Itu kesepakatannya yaitu keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Jika ada yang melanggar, itu jadi konsekuensi. Nah, itu jadi sudah dibicarakan kalau misalnya muridnya melanggar di dalam kelas atau melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, ada konsekuensinya. Nah, itu adalah konsekuensi. Yang kedua, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya konsekuensinya sudah disepakati di awal ada murid yang terlambat masuk kelas. Konsekuensinya adalah murid harus berdiri selama 5 menit di depan kelas baru bisa masuk ke kelas. Mungkin itu sudah disepakati dari awal. Nah,
Selanjutnya, pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Lalu, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, apa ya bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, untuk restitusi, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau restitusi itu ada siswa yang melanggar, biasanya akan dipanggil secara individu dan mungkin akan berdiskusi dengan gurunya, lalu akan ditanya yang perbaikannya siswa sendiri yang akan mencari solusinya. Lalu restitusi itu ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menghargai dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya, kok bisa sih memberikan penghargaan dapat berarti sebagai hukuman? Coba kita telaah lagi Ibu. Kalau kita memberikan penghargaan itu ternyata kita sedang menghukum murid. Ya betul, ternyata dengan penghargaan sikap seseorang baik hanya dalam jangka waktu yang pendek dan tidak efektif karena akan terus mengharapkan imbalan materi. Dengan penghargaan dapat merusak hubungan dan menurunkan kualitas serta kreativitas. Penghargaan dapat dikatakan sebagai hukuman karena cenderung mengendalikan perilaku seseorang. Nah, nih. Oke. Kita beralih kepada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua, penguasaan atau power. Yang ketiga adalah kesenangan atau happiness atau fun. Yang keempat adalah kebebasan, freedom. Dan yang kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang ada atau yang harus ada di dalam diri kita atau diri murid. Bertahan hidup, contohnya apa? Kalau bertahan hidup, kita membutuhkan makanan itu untuk bertahan hidup. Penguasaan, nah penguasaan. Apa hal-hal yang kita kuasai itu menjadi kekuatan kita. Misalnya ada yang pandai berbicara, jadi dia bisa menunjukkan kelebihannya menjadi juru bicara. Lalu ada yang pandai menulis, ada pandai mengajak orang, atau pandai olahraga. Itu balik lagi ke dalam diri masing-masing individu. Penguasaan setiap individu itu pasti berbeda-beda. Yang ketiga adalah kesenangan. Ini harus menjadi motivasi mungkin ya bagi kita sebagai guru. Kalau kita harus bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan atau bahagia bagi murid. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Nah, kebebasan kurikulum kita sudah adalah kurikulum merdeka yang mana kita harus bisa memerdekakan murid. Murid harus bisa mengembangkan kreativitasnya masing-masing, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mereka harus bebas terbang, mengepakkan sayapnya atau meningkatkan kreativitasnya. Yang kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini penting. Love and belonging itu adalah penting. Kita mengajar
cinta dan kasih sayang. Begitupun murid belajar, murid dapat termotivasi ketika mereka mendapatkan cinta dan kasih sayang dari gurunya. Oke, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Ini yang akan saya tekankan. Kita sudah berada di mana saat ini di dalam 5 posisi kontrol ini. Apakah kita sebagai guru penghukum, atau kita guru sebagai teman, atau kita menjadi guru yang pembuat merasa bersalah, atau kita sudah menjadi guru pemantau, atau sudahkah kita menjadi manajer di dalam kelas atau sekolah ini. Ya, baik. Akan saya jelaskan satu persatu. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ibu-ibu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, atau meninggikan suara kita kepada murid, itu adalah tipe guru penghukum. Dampaknya apa pada murid? Dampaknya murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrolnya pasti negatif. Bisa-bisa murid akan menjadi seorang pemarah juga, seperti halnya yang dicontohkan gurunya sebagai penghukum. Lalu murid juga akan mengulangi kesalahannya berulang kali, lalu menjadi perilaku yang agresif. Nah, itu dampak dari sifat guru yang menjadi posisinya sebagai penghukum. Dampaknya sangat negatif ya, ibu-ibu. Dari posisi penghukum ini ternyata murid kita bisa mendapatkan sifat-sifat yang tidak baik juga untuk kedepannya. Mungkin anak-anak juga bisa menjadi sifatnya pendendam dari cara kita menghukum mereka. Jadi hindarilah kita sebagai posisi penghukum. Untuk zaman ini, mungkin di zaman dulu pas kita waktu SD, mungkin ya ibu-ibu, kita masih mendapatkan guru-guru yang posisinya sebagai penghukum. Tapi dampaknya kepada kita apa? Saya pernah dihukum, ibu-ibu. Saya pernah waktu SD dihukum gara-gara saya tidak mengerjakan PR secara tuntas. Saya itu mengerjakan PR-nya hanya setengahnya, tapi saya disuruh berdiri di depan kelas dan dicapret memakai penggaris kayu oleh guru saya, dan itu membekas pada diri saya. Sampai saat ini saya masih ingat dengan jelas kejadian tersebut. Nah, jangan sampai kita menjadi posisi penghukum seperti itu, dan kita akan diingat murid selamanya sebagai penghukum gitu, atau misalnya yang jelek-jeleknya gitu diingat oleh murid sampai dia dewasa. Jangan sampai ibu, saya ingin murid-murid kita semuanya mengingat kita pada kebaikan-kebaikan kita, pada ilmu yang kita beri gitu. Inginnya yang positif-positifnya adalah yang sebagai penghukum ini kita tinggalkan sebagai posisi sebagai penghukum. Yang selanjutnya yang kedua yaitu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasanya dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, ibu teh kecewa sama kamu, misalnya ya bu ya, kayak gitu. Kenapa kamu datangnya terlambat? Tapi walaupun suaranya lembut, tapi ada kata-kata sindirannya atau nancep mungkin ya ke dalam hati gitu. Nah, itu juga sama. Nadanya tidak tinggi, nadanya
akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, atau mungkin murid akan merasa putus asa, atau misalnya aku mah gitu. Terus kekurangan percaya dirinya, mungkin dia akan selalu takut melakukan sesuatu. Ini juga sepertinya harus kita hindari. Kita jangan menjadi guru dengan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kita tinggalkan tadi waktu hukum dan membuat rasa bersalah. Oke, yang selanjutnya, nah mungkin kita semua berada di posisi sebagai teman, ya. Tapi sebagai teman itu tidak selamanya baik. Ternyata sebagai posisi sebagai teman itu kadang-kadang anak-anak bisa melunjak juga kepada kita. Kita tidak dihargai karena mereka menganggapnya kita sebagai teman gitu. Nah, ini juga tidak baik sebenarnya. Ada kalanya baik, tapi jika dilakukan secara terus-menerus atau secara berkelanjutan, ini juga tidak baik. Nah, guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampaknya apa ya pada murid? Posisi kontrol sebagai teman ini adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Nah, ini juga mungkin membuat murid tidak berani mungkin ya, atau tidak punya inisiatif atau gitu. Jadi pastinya bertanya terus sama kita, apapun ditanya. Terus kalau tidak, mereka akan mungkin tidak menghargai kita. Biarin aja deh, si ibu mah baik. Nah, nanti kayak gitu, nanti biarin aja, biarin aja, biasa aja, kasih ibu mah. Terus kadang-kadang tingkat kesopan santunnya itu mungkin tidak ada karena kedekatan antara murid dan guru itu sebagai teman itu, jadi rasa sopan santunnya juga berkurang. Ya, yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah posisi guru atau posisi kontrol sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi dan memantau murid-muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasanya dilakukan posisi sebagai pemantau itu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Ada dampaknya? Coba kita lihat ya. Dampak bagi murid di posisi kontrol pemantau yaitu selalu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, tadi penghargaan atau hadiah itu tidak selamanya baik. Penghargaan itu bisa saja menjadi hukuman bagi murid. Jadi sebenarnya kalau pemantau itu kalau ini mah apa ya? Istilahnya mah berpacu pada peraturan. Ini kata peraturannya begini, ini kamu harus begini, dan kata peraturannya juga begini. Nah, itu pemantau biasanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini harus diperhatikan ya, Bapak Ibu. Posisi kontrol sebagai manajer pada posisi ini biasanya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini biasanya kita ajak sharing ya Bu ya. Misalnya kalau ada yang muridnya berbuat sesuatu yang salah, kita panggil. Mungkin kita tanya dengan baik-baik, tidak bertanya dengan mengintimidasi dan tidak menginterogasi.
mungkin kita akan kembalikan lagi kepada gurunya. Tadi kamu misalnya gini, ada yang misalnya muridnya berbuat nakal, kita tinggal panggil aja misalnya. Tadi ibu dapat laporan misalnya ya, dengan kata-kata yang baik dan jangan sampai menyinggung. Ada teman kamu tadi yang menangis. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu nangis? Buatlah dia bisa mengakui kesalahannya sendiri. Setelah dia bisa mengakui, setelah dia bisa berbicara, ya bu, tadi aku bikin dia nangis, tadi aku pukul misalnya. Nah kita bisa bertanya lagi tuh, kenapa kamu memukul teman kamu misalnya kayak gitu. Pokoknya sampai dia tuh bisa terbuka sama kita dan terakhirnya nih, coba kamu mau nggak memperbaiki masalah ini? Kamu mau nggak kamu jadi orang baik misalnya kayak gitu. Jadi coba kalau misalnya kamu mau memperbaiki masalah ini, gimana caranya kamu memperbaiki masalah ini? Dengan boleh kalau misalnya, kalau saya kan di kelas 1 ya, mungkin bisa dengan kalimat-kalimat penggiring atau misalnya memandu gitu. Agar misalnya kalau misalnya kadang-kadang kan ada siswa yang bingung gitu mau ngejawab apa, kita kan bisa pandu gitu. Kita bisa kasih clue atau apa gitu, boleh. Yang penting kita bisa mendapatkan solusi yang kita dan murid tersebut sepakat. Kalau misalnya baik, misalnya iya bu, nanti saya mau minta maaf gitu. Baik ibu catat ya, kamu mau meminta maaf. Lalu kapan kamu mau melakukannya? Besok bu, ya udah ibu catat ya, besok kamu mau minta maaf. Nanti besok ibu cek kembali ya, kamu sudah melakukan atau tidak. Nah seperti itu bu, kalau posisi manajer itu tidak dengan marah seperti penghukum atau misalnya membuat merasa bersalah, atau tidak juga sebagai teman yang kita harus akrab atau misalnya ini tidak begitu. Lalu, nah yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa sih? Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas ini membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ketika menstabilkan identitas itu, ketika anak berbuat salah itu, kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu keadaannya dengan perkataan-perkataan yang baik, atau kita buat dulu murid tersebut nyaman berbicara dengan kita. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan salah. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini validasi tindakan yang salah itu kita seolah-olah kita itu dia. Misalnya kita memposisikan diri sebagai dia. Oh misalnya tadi aku kesel bu, teman aku teh ini misalnya dia mau berdiam, jadi aku pukul misalnya. Nanti divalidasi tindakan yang salah. Oh begitu. Iya sih, ibu juga kalau misalnya lihat teman yang seperti itu, ibu juga mau memukul. Jadi memvalidasi tindakan yang salah dia. Jadi seperti seolah-olah kita dukung tindakan dia, ya, tindakan yang salahnya itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita gali dari kesalahan-kesalahannya murid, baru kita menanyakan keyakinan. Anak bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita bisa menghubungkan antara tindakan yang dia lakukan dengan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Anak-anak pasti bisa menyadari, oh ya bu, saya teh salah, saya teh
tindakan yang akan dia lakukan selanjutnya. Oke, untuk menstabilkan identitas ada beberapa kata yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa berbicara seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi kok, misalnya kayak gitu ya Bu ya. Terus ada lagi yang tidak ada manusia yang sempurna loh, gitu. Terus ada lagi, Bapak atau Ibu juga pernah berbuat salah. Itu untuk menstabilkan emosi dia atau menstabilkan keadaan gitu ya. Terus kita juga bisa berkata, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Gitu. Diajak ngobrolnya seperti itu ya Ibu. Dialognya. Lalu berikutnya, Ibu mah tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu mah lebih tertarik kalau masalah ini selesai. Terus bisa atau dengan kata seperti ini. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Atau misalnya berkata seperti ini juga boleh. Misalnya kita panggil, Dek, ada tahu nggak kenapa ini panggil ke sini? Misalnya dia tahu dengan kesalahannya dia. Tahu, tadi aku misalnya membuat teman aku nangis. Nah, kita bisa bertanya lebih lagi. Kenapa tadi kamu membuat teman kamu nangis? Dengan pertanyaan yang lemah lembut, dengan sopan, itu berada di menstabilkan identitas. Lalu, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini dia contoh-contoh dialog dalam validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Tuh, memvalidasi tindakan yang salah. Atau, oh begitu, ibu juga sih kayaknya bakalan marah kalau lihat temen ibu kayak gitu misalnya. Atau misalnya kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukannya. Lalu apa yang penting bagi kamu? Lalu kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru dan yang baik misalnya gitu. Atau gini, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, mereka kan mencari jawabannya juga. Atau misalnya sama-sama gitu cari jawabannya. Gurunya bisa menyampaikan pendapatnya juga, muridnya juga bisa berpikir gitu. Terus yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa dilakukan pada saat validasi tindakan yang salah pada saat restitusi. Selanjutnya, oke, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tahapan terakhir di segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan bisa dengan contohnya ini ya. Contoh kata-kata yang akan kita ucapkan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kita kembalikan lagi atau kita tanyakan lagi tentang keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Kalau misalnya si anak tersebut melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas. Terus yang kedua, nilai-nilai apa ya yang telah kita sepakati sebelumnya. Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus kamu nanti kedepannya mau jadi anak yang seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan? Terus ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa? Nah itu dia kan, iya ya Bu, misalnya dia tuh udah mukul. Iya Bu, nanti kalau misalnya aku kayak gitu, nanti aku jadi kayak preman. Kamu mau nggak jadi preman? Gitu kan kita bisa bertanya lebih lanjut lagi dan sampai si anak tersebut menemukan solusi dari permasalahannya sendiri.
Silakan dibaca kasusnya. Nanti boleh buat skenario tentang segitiga restitusi tadi ya. Sebentar. Nah, stabilitas, validasi tindakan yang salah, lalu menyanyikan keyakinan keras. Boleh ada beberapa pertanyaannya saja, disusun pertanyaannya saja. Nah, baiklah Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Ya, Ibu-ibu, barusan adalah contoh sedikit tentang bagaimana menyusun segitiga restitusi. Nah, sampailah kita di akhir diseminasi ini tentang budaya positif. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau sikap saya selama saya menjadi pembicara di depan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasi dan dukungannya.